uh, cinta itu ada terbagi dua bahagian. Ada cinta yang tabi'i dan cinta taklifi. Cinta yang tabi'i, yang fitrah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada kehidupan, cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada keindahan. Itu cinta yang bersifat fitri. Saya terjemahkan saja langsung. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kalau orang tua kamu, pasangan kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu, harta kamu, kendaraan yang kamu, perniagaan, perdagangan yang kamu sedang berbisnis, rumah yang kamu diami, 8 disebutkan oleh Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Kalau semua 8 tadi itu, keluarga, anak, istri, dan saudara, kemudian harta, kemudian rumah, kemudian perniagaan, lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggu kehancuran kamu. Di sini kita ditantang, dicabar antara cinta secara fitrah, tabi'i tadi, dengan cinta yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Mana yang kita dahulukan? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah ketika mengatakan kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Wahai Rasulullah, kamu lebih saya senangi, lebih saya cintai, lebih daripada orang tua saya, lebih daripada anak saya, dan lebih daripada manusia yang lain, illa nafsi, kecuali diri saya sendiri. Ini cinta terhadap diri sendiri, cinta fitrah, cinta tabi'ah, yang semua orang sayang kepada dirinya. Tapi ketika ditantang atau dicabar, mana yang didahulukan? Cinta diri sendiri, yaitu cinta fitrah, dan cinta kepada Nabi, yaitu taklif, perintah, mana yang kita dahulukan? Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, belum cukup sempurna iman kamu, wahai Umar. Yani karena mendahulukan cinta kepada diri sendiri, cinta tabi'i atau fitrah, dengan cinta kepada Nabi. Maka kata Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku sayangi berbandingkan kepada diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, maksudnya sekarang sempurna iman kamu. Jadi pada hadis ini Nabi mengaitkan antara cinta yang terkait dengan iman dengan cinta yang terkait dengan fitrah. Cinta terkait dengan iman, cinta kepada Nabi mendahului cinta kepada diri sendiri dan lain-lainnya. Itulah yang menjadi perintah amalan meraih kesempurnaan iman dengan mencintai Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Dan dalam riwayat yang lain, wa min nafsihi allati baina jambai. Tidak sempurna iman sehingga aku lebih dicintai lebih daripada ayahnya, anaknya, semua manusia dan juga tadi ya. Dan bagaimana kita dapat mendapati cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah seperti mana disampaikan oleh Habib Hasan sebentar tadi, mulazamah, ikut Nabi, banyak menyebut Nabi dengan membaca sirahnya. Tak akan mungkin orang akan cinta Nabi kalau tak baca sirah Nabi. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ada satu mata pelajaran, subjek, kurikulum yang diberitahukan oleh Nabi supaya kurikulum itu ada di rumah sebelum di sekolah. Sebelum anak itu masuk ke sekolah, ada kurikulum di rumah yang perlu diajarkan. Katanya, adibu awladakum, atau alimu awladakum thalatha khisal. Ajarkan kepada anak-anak kamu 3 hal. Yang pertama, cinta Nabi. Subjek cinta, supaya hati ini lembut, supaya hati ini ada mahabbah, dan cinta keluarganya, dan juga membaca Al-Quranul Karim didahulukan oleh Nabi dalam hadis ini adalah cinta Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan demikian kita memahami antara 2 hal tadi ya, cinta taklifi dan cinta tabi'i, dan juga bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang perlu untuk kita lakukan untuk meraih kecintaan kepada Nabi, cinta dzauqi, yakni cinta yang kita boleh rasa dalam hati ya. Kalau sebut nama Nabi itu
terkesan kalau dengar cerita Nabi, kita gembira, kalau cerita sedih kita mau menangis, kalau cerita gembira kita gembira juga, sehingga tidak kita melakukan apa saja kecuali kita ingat kepada Nabi. Kita kalau minum air ini ya, minum air. Kalau kita ikut cinta kepada Nabi, masa minum air tuh kita merasa apa sunnahnya Nabi kita minum air. Jadi seakan-akan kita setiap hari bersama dengan Nabi, apa saja yang kita lakukan, hatta minum air. Bagaimana Nabi minum air? Bagaimana Nabi memakai pakaian? Wah, kata itu tidak semua, tidak mungkin akan didapat kalau tidak belajar, kalau tidak mengkaji, kalau tidak membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Capailah cinta kepada Nabi itu melalui mengkaji sirahnya, dan juga rasakan kasih sayang Nabi itu di dalam hati sebelum perbuatan tubuh badan.